kita akan segera memasuki termin-termin diskusi. Langsung saja nanti pertanyaan ditujukan pada ketiga peserta. Tapi sebelumnya mari kita berikan aplaus dulu kepada tiga pembicara ini. Kita buka dulu termin pertama, terdiri dari 3 orang penanya. Kami persilahkan. Yang satu lagi yang wanita. Tolong disebutkan nama dan asal, kemudian pertanyaan ditujukan pada siapa. Kalau tidak ditujukan pada siapa-siapa, berarti pada seluruh pembicara. Selamat pagi pada para peserta. Nama saya adalah juga nama tradisi Jawa, yaitu Sunarto. Terima kasih pada Bapak Moderator Pak Dimitri. Begitu juga Pak Jalaluddin yang semakin gemuk. Dan Pak Damarjati. Seperti yang dinyatakan Pak Jalaluddin, tadi dinyatakan bahwa Pak Jalaluddin menyitir, Allah akan membantu manakala manusia itu sudah terpuruk. Mudah-mudahan kami di sini banyak orang-orang yang terpuruk dan mendapat bantuan Allah lewat Pak Jalaluddin sama Pak Damarjati, khususnya dalam pengertian masalah tasawuf. Yang saya tujukan pada Pak Jalaluddin sama Pak Damarjati, apabila kita membahas mengenai masalah tasawuf, kalau di tradisi Jawa, kalau tidak salah ada yang dikatakan sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwa, dan sembah rasa. Padanan seperti ini ada di dalam tasawuf seperti syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sebenarnya banyak kajian-kajian mengenai masalah tasawuf yang tersebar di beberapa buku. Namun sepengetahuan saya ataupun saya mendengar dari beberapa teman, bahwa untuk mempelajari tasawuf itu bukan hanya secara kognitif saja, namun harus menghayati, merasakan. Untuk itu perlu kehadiran guru yang dinyatakan sebagai guru mursyid ataupun guru rohani ataupun master. Tolong baik Pak Jalaluddin maupun Pak Damarjati, agar kami bisa mudeng, karena saya nggak pakai udeng. Tolong Bapak bisa berikan mana guru rohani yang ada di Jawa ini, di mana guru mursyid ataupun di mana master itu ada, agar kita bisa mendapatkan tuntunan, tidak hanya meraba-raba hanya katanya, agar kita bisa merasakan saja. Terus kemudian seperti yang diuraikan Pak Jalaluddin dengan Pak Damarjati, pada intinya juga membicarakan tentang diri kita sendiri. Saya ingat, mungkin salah, kalau salah tolong dibenarkan. Ada hadis Nabi, siapa yang mengenal dirinya akan dapat mengenal Tuhannya. Begitu juga Dinun Al-Misri menyatakan, aku kenal Tuhanku melalui Tuhanku juga. Untuk itu tolong jelaskan hal ini, terutama untuk Pak Damarjati mengenai masalah roroning atunggal dan seperti yang diutarakan Bapak berdua. Untuk itu yang terpenting kami ingin tolong sekali lagi jelaskan di mana guru mursyid, di mana guru rohani itu, agar kita tidak meraba-raba sebagaimana orang buta meraba-raba mengenai masalah gajah. Terima kasih atas jawabannya, kami tunggu. Makasih. Makasih Pak Sunarto. Tentu bukan Pak Sunarto Biduran ya. Satu pertanyaan yang luar biasa, tapi kita kumpulkan berikutnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah Pak Sunarto, maka yang bicara sekarang adalah Pak Soekarto. Karto artinya makmur, so artinya super, super makmur. Teman saya yang suka bahasa Arab mengharap supaya nama saya dirubah menjadi Abdul Rozak, supaya rezekinya banyak. Saya tujukan pertanyaan kepada Pak Damarjati dan mungkin juga kepada Pak Jalalawi. Dua-duanya saya bertanya, Bapak itu belajar lawak di mana? Saya dulu melawak di SMP dan SMA. Saya beberapa tahun lebih tua daripada Bapak. Tapi sekarang merasa harus belajar lawak kepada Bapak-Bapak. Kepada Pak Damarjati saya bertanya, Jawa, Jowo, Jawi,
wong Jawa kari separuh, Jawa ora Jawa, dan segala sesuatu yang berhubungan itu. Kemudian Pak Jala, yang ada di depan ini saya ada kata-kata yang saya tidak tahu karena kebodohan saya. Misalnya milad saya nggak tahu, tasya saya tidak tahu. Ya pun saya udah kenal Pak Jala lama, tapi Pak Jala nggak pernah menerangkan pada saya. Barangkali supaya saya masuk tazkiyah dan bayar gitu. Setelah bayar nanti diterangkan gitu. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Soekarto. Kemudian berikutnya Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Jala dan Bapak yang ada di depan. Saya kebetulan perempuan keturunan Jawa yang kemudian dinikahkan sama orang tua saya itu menggunakan adat istiadat Jawa yang secara filosofinya mungkin itu sejalan dengan ajaran Islam, mulai mungkin dari kacar kucur, kemudian dari anggah inggih dan lain sebagainya. Yang kemudian sebelum saya menjalani perjalanan rumah tangga itu, saya pernah ingat itu mbah saya dulu pernah bilang, wong wedok iku mengko mlakune kanggo 3M. Dia bilang gitu. 3M itu artinya mana, meteng, menak gitu loh. Maksudnya mungkin bapak-bapak semua udah pada tahu kalau meteng itu berarti kita hamil, terus kemudian mana itu kita melahirkan. Dan mena itu bukan berarti kalau dalam artian bahasa Sunda itu orang yang punya derajat tinggi. Tapi mena itu mungkin artinya ngemenai wong lanang, ngemenai wong, ya pokoknya yang istilahnya begitulah gitu loh. Terus kemudian saya berpikir ya Pak, waduh nek ngono kok berarti tugasku abot men gitu loh. Udah pertama udah meteng, udah berat 9 bulan. Terus kemudian melahirkan, terus kemudian yang terakhir nggawe penak itu tadi gitu loh. Kalau dikaitkan dengan saya yang kemudian saya punya keseharian, saya juga bekerja, itu saya berpikir kok ya memang benar-benar abot gitu loh Pak. Dan saya kemudian pernah juga kadang nih Pak ya, saya secara jujur saya bilang kalau sama suami saya, nanti kalau umpamanya udah rumah tanggaan gitu, nanti kalau itu kita dihitung aja ya, digilir gitu, maksudnya tuh hubungannya gitu loh Pak, hubungan badan saya sama suami saya tuh digilir gitu. Digilirnya tuh maksudnya gini, kan dari hari Senin sampai hari Jumat kerja gitu, Sabtu Minggu kan di rumah, ya Sabtu Minggu aja gimana gitu. Nah, terus saya berpikirnya gini, terus suami saya tanya, lah kalau sewaktu-waktu nih aku kepengen piye gitu loh, gitu kan. Nah terus saya, kalau begitu, kalau saya bilang, loh kita sudah punya komitmen, terus kemudian saya bilang bahwa saya ini capek, terus saya jadi berpikir, karena ada hadis, saya pernah dengar hadis katanya, kalau perempuan itu menolak, itu katanya malaikat itu, wah ngutuknya dari malam sampai pagi, dari mulai suami kita minta sampai terbitnya matahari gitu. Nah, terus kalau begitu saya berpikir, waduh kok berarti secara Islam itu intervensinya ke dalam rumah tangga saya itu kok hebat banget gitu loh ya. Apa memang begini jalannya, bahwa memang seperti juga tradisi Jawa bahwa perempuan itu harus selalu tunduk kepada suami, pergi ke rumah kalau nggak ada izin dari suami, walaupun dulu pernah diceritakan katanya zamannya Nabi ada seorang perempuan yang ibunya meninggal, terus kemudian karena belum dapat izin dari suami nggak pergi walaupun ibunya sudah menjelang mau dikubur gitu. Nah ini saya mohon Pak dijelasin gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bu? Heni Pak. Ibu Heni. Saya khawatir tanpa nama ini. Tidak bisa diklarifikasi nanti. Jadi segi tasawuf, mana, meteng, dan mena. Oke, ini sudah 3 pertanyaan. Kita berikan waktu dulu mungkin kepada Pak Jalal dulu aja sesuai urutan bicara ya.
Sama ini ada pertanyaan tentang pentingnya guru. Saya akan bacakan ini Wirid Hidayat Jati dari Romo Warsito. Di situ ada bab tentang guru. Tapi yang saya ketahui di situ itu tidak disebutkan siapa gurunya itu di mana, tetapi yang disebutkan di situ itu adalah syarat-syarat guru yang bisa diikuti. Jadi saya juga akan mengikuti beliau ini karena kebetulan Serat Wirid Jati juga Pak Damar Jati jauh lebih tahu tentang saya, adalah sebuah buku petunjuk tasawuf juga. Kemarin itu saya baca tulisan Jawanya ini di hadapan Ibu Panti yang orang Jawa dan tidak bisa baca ini. Saya baca gitu, beliau terkagum-kagum, kemudian beliau periksa buku ini, ternyata memang ada tulisan Latinnya di belakang. Sayang sekali saya tidak sempat menandai, tapi kira-kira lah tanda-tanda guru. Jadi yang harus kita ikuti itu bukan siapa, tetapi adakah orang di sekitar kita yang memenuhi persyaratan sebagai guru itu. Pakai bahasa Jawa itu rupa-rupa lagi, saya Jawanya pendek-pendek. Bapak mungkin ingat ya? Terang Bapak aja kalau gitu. Jadi Pak Damar Jati ini yang jawab. Itu ada syarat-syarat guru yang harus diikuti. Dan Al-Quran mengatakan, nah kalau ini tidak akan tanya sama Pak Damar Jati. Orang-orang yang alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius untuk menempuh perjalanan ini menuju aku, menuju kami. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kepadanya. Kalau betul-betul serius memang cari guru, Tuhan akan kirim guru itu kepada kita. Di dalam Serat Wirid Hidayat Jati itu juga disebutkan syarat-syarat seorang murid juga. Jadi sebelum menanyakan kepada saya syarat-syarat seorang guru, periksa dulu apa kita ini punya kualifikasi untuk menjadi seorang murid. Syarat-syarat seorang murid dalam kisah Nabi Khidir bisa disebutkan ialah tidak boleh bertanya. Tidak boleh bertanya. Dan yang kedua, syarat seorang murid juga, dia tidak boleh memperhatikan aib gurunya. Jadi kalau ada aib pada gurunya, kita harus berhusnudzon, berprasangka baik. Tentu setelah kita melihat bahwa guru itu memiliki persyaratan seperti itu. Kemudian dalam perjalanan kita bersama guru itu, kita akan menyaksikan beberapa hal yang tidak kita pahami, yang tidak bisa kita ikuti. Jangan buru-buru mengkritik guru itu. Karena kata Nabi Khidir, bagaimana kamu bisa bersabar kalau beritanya belum sampai kepadamu? Katanya gitu. Jadi seperti dalam peristiwa Nabi Khidir, kan ada banyak kelakuan Nabi Khidir yang kelihatannya itu melanggar syariat. Seperti melubangi perahu, membunuh anak yang tidak berdosa. Lalu Musa buru-buru tanya. Kesalahan yang paling besar terjadi memang ketika murid itu tidak pasrah sepenuhnya kepada bimbingan gurunya. Karena guru itu kita perlukan, sekali lagi, antara untuk mereduksi ego kita, keegoan kita, keakuan kita. Dan salah satu syarat guru yang harus kita pilih juga guru yang sudah mereduksi egonya. Dan kemudian melatih kita untuk melepaskan keegoan kita. Kita harus menjadi seperti ikan yang mati, yang menunggu tetesan siraman air kehidupan dari guru kita, sehingga kemudian kita hidup lagi dan mengambil jalan ke lautan makrifat. Wallahu alam. Ada pertanyaan bagus ini, belajar lawak di mana? Saya sampai sekarang belum pernah belajar lawak dimanapun, dan saya tidak pernah bermaksud melawak di sini. Kalau ibu-ibu dapat saksikan, ketika saya bicara, saya sama sekali tidak ikut ketawa bersama ibu-ibu, karena saya tidak ingin ikut melawak. Jadi kalau kemudian pembicaraan saya yang benar itu dianggap sebagai lawakan, itu kesalahan terletak pada persepsi bapak-bapak dan sendiri. Tetapi izinkanlah saya ini menyebutkan satu bagian kecil saja. Di dalam tasawuf, kita banyak menemukan tokoh-tokoh lawak yang mengajarkan kearifan dengan kejenakaan.
Misalnya Nasiruddin Hoja, atau ada tokoh yang di dalam literatur Arab dikenal sebagai Juha, kadang-kadang disebut Bahlul, namanya saja Bahlul. Dia mengajarkan dengan kelucuan. Kemudian di dalam literatur tradisional di Indonesia juga kita menemukan tokoh-tokoh pelawak yang mengajarkan kearifan itu dengan lawakan. Dalam wayang misalnya tokoh Semar dan punakawannya adalah para pelawak yang sebetulnya mengajari para penonton tentang kearifan dan mengkritik kelakuan-kelakuan penonton itu dengan cara yang tidak menyinggung perasaan mereka. Kemudian di daerah-daerah ada tokoh-tokoh lawak gitu. Di Sunda misalnya ada tokoh Sikabayan. Dan Sikabayan adalah orang yang tolol pada salah satu sisi, tapi juga orang yang sangat bijak pada sisi yang lain. Dia mengajarkan kebijakan itu dengan kelakuannya yang lucu. Begitu juga Bahlul misalnya di dalam cerita-cerita Arab. Dia mengajarkan orang tentang ikhlas dengan kelucuan perilakunya. Saya malah baca dalam sebuah buku, itu Bahlul itu sebetulnya murid Imam Ja'far As-Shadiq yang sudah mencapai tingkat makrifat. Kemudian dia ingin sekali mengkritik orang-orang itu dengan bebas. Dan Imam Ja'far mengizinkan dia untuk bergila-gilaan. Dan karena dia gila, maka kritik-kritik yang dia sampaikan itu tidak menyebabkan kritiknya dibungkam. Itu kan omongan orang gila. Padahal pada masyarakat yang gila, itu yang gila yang normal. Itu salah satu alasan mengapa saya sebetulnya bukan menghargai lawaksa, karena saya tidak bisa melawak sama sekali sebetulnya. Saya hanya ingin mengapresiasi lelucon-lelucon segar yang disampaikan oleh Pak Damarjati. Saya yakin sebetulnya Pak Damarjati mengkritik kita habis-habisan, tetapi kita menikmati kritikan itu karena disampaikan dengan cara jenaka. Nanti sekian ratus tahun kemudian kita akan mengenal Nasiruddin Hoja Indonesia, dan itu adalah Pak Damarjati. Milad itu artinya ulang tahun lah. Tazkiyah itu berasal dari kata zakka dalam Al-Quran yang artinya dua kata zakat. Mengembangkan atau mensucikan. Sehingga dalam kata tazkiyah terkandung dua makna. Transformasi dan purifikasi. Pengembangan kepribadian kita, tapi sekaligus juga proses pensucian diri kita. Idealnya sih kita menginginkan yayasan tazkiyah itu adalah sebuah yayasan yang ingin mengembangkan semua orang yang terlibat di dalamnya, bukan saja gurunya, tapi juga muridnya. Sebenarnya harusnya dibalik, bukan saja muridnya, tetapi juga gurunya. Karena dalam perkembangan kepribadian tidak jarang murid melesat lebih cepat ketimbang gurunya. Karena ditantang oleh perkembangan muridnya, maka guru pun berusaha juga mengembangkan dirinya. Dan yang ada di tazkiyah itu bukan guru sufi yang Bapak tanyakan itu mursyid itu. Tapi mungkin guru yang Bapak cek itu dengan buku serat Hidayat Jati ini, apa memenuhi syarat untuk dijadikan guru. Lalu setelah itu kita lihat apa kita juga memenuhi syarat untuk jadi murid. Ini Bu, menarik tentang bias-bias gender. Tapi saya ingin menjawab dengan singkat saja. Pertama, saya harus jawabnya dengan menggunakan nama orang lain supaya tidak ada satu pihak pun yang tersinggung. Ada seorang penulis muslim wanita namanya Fatimah Mernisi. Dia menulis buku tentang perempuan di dunia muslim dengan meneliti perkembangan sejarah Islam. Dia menemukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang tokoh pembela perempuan yang dalam ukuran sekarang mungkin sangat liberal. Tapi, kata dia, sayangnya pembaharuan hak-hak perempuan yang dilakukan Nabi itu digagalkan sama sekali oleh sebagian tokoh di antara sahabatnya. Antara lain, kata dia, tokoh utamanya adalah Umar bin Khattab. Dari situlah kemudian berlanjut proses mengembalikan lagi penindasan kepada pihak perempuan itu. Dan menempatkan perempuan dengan tugas-tugas yang seperti tadi disebutkan tadi. Walaupun secara pribadi, saya setuju itu, terutama bagian yang terakhir itu. Tapi saya juga ingin jawab yang kedua itu dengan jawaban Imam Ja'far As-Shadiq. Itu gurunya Bahlul.
dan guru saya juga yang tidak kalah bahlulnya dengan bahlul yang sebenarnya. Ada orang tanya kepada Imam Ja'far, Imam, apa betul bahwa kebanyakan penghuni neraka itu perempuan? Seperti saya dengar dari hadis-hadis yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Kata Imam Ja'far, keliru sekali itu. Malahan sebetulnya kebanyakan penghuni surga adalah perempuan. Lalu orang itu tanya, how come? Lalu Imam Ja'far menjawab, bukankah kamu membaca dalam beberapa hadis juga yang disetujui oleh semua orang, bahwa seorang mukmin itu akan memperoleh bidadari sampai 40. Dan tahukah kamu siapakah bidadari itu? Bidadari itu adalah perempuan-perempuan. Inna ansha'nahunna insya'an faja'alnahunna uruban atraban li ashabil yamin. Nanti kami hidupkan lagi perempuan-perempuan yang saleh itu. Kami remajakan kembali dia sehingga usianya seolah-olah sebaya. Jadi kalau berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu, yang benar ialah kebanyakan penghuni surga itu adalah perempuan dan bukan laki-laki. Kalau saya ditanya sekarang, mengapa kebanyakan perempuan yang masuk surga? Karena perempuan kebanyakan teraniaya, terzalimi, tertindas. Dan doa orang yang terzalimi tidak ada batasnya antara mereka dengan Tuhan. Dan kenapa kebanyakan laki-laki di neraka? Karena pekerjaan mereka menzalimi. Menzalimi perempuan itu. Jadi, ibu jangan terpengaruh oleh ceramah para ustadz di mana-mana yang menindas perempuan. Saya baca kembalilah tulisan saya di Tempo dahulu tentang bagaimana sepanjang sejarah hadis-hadis yang membela perempuan itu didistorsi, dipotong-potong, kemudian diberikan tafsiran yang menguntungkan laki-laki. Lebih menarik lagi menurut penelitian Martin van Groenessen di Indonesia, hadis-hadis yang memojokkan perempuan itu kemudian juga dipopulerkan oleh para mubalighat, para mubalig perempuan, untuk melestarikan penindasan kepada perempuan. Itu terserah kita untuk menafsirkan itu semua. Tapi terakhir ini agak menyimpang sedikit ini Bu, untuk yang menak atau ngepenake wong lanang. Saya baru saja baca buku The Tao of Health, Sex and Longevity. Itu ajaran Tao tentang bagaimana caranya supaya panjang umur. Wah, saya tertarik betul. Karena buat saya Tao itu semacam tasawuf juga. Jadi saya mau tahu itu. Terutama karena di tengah-tengah itu judul itu ada seks. Di situ diceritakan bahwa kan Tao itu yin dan yang. Yin itu sangat perkasa. Juga di dalam hubungan seksual. Dan dalam penelitian kalau perempuan lebih sering melakukan itu, perempuan itu akan menjadi lebih muda, lebih sehat, lebih tahan terhadap penyakit. Sementara kalau laki-laki melakukan hal yang sama, laki-laki akan cepat tua, mudah sakit, dan kena berbagai hal. Lalu ada penjelasan Tao-nya yang penjelasan singkatnya begini. Kalau seorang perempuan melakukan emisi, maka emisi itu ditahan di dalam dirinya. Ditahan di dalam dirinya. Dan energi seksual itu energi vital yang sangat menentukan kesehatan kita. Dan perempuan tidak pernah kehilangan energi itu. Karena emisi atau yang dikeluarkannya itu ditahan di dalam tubuhnya. Sementara laki-laki, dia harus mengeluarkannya, membuangnya. Sehingga setiap kali yang dibuang itu juga diserap oleh perempuan itu. Sehingga mereka memperoleh energi tambahan terus-menerus. Kemudian, tapi yang menarik ini, yang ada hubungannya dengan tasawuf ini, di situ saya sangat tertarik juga karena kalau Anda sudah berusia 50 tahun, wah saya bilang, ini berkenaan dengan saya. Lakukanlah hubungan seks sebanyak-banyaknya, tapi itu baru koma. Baru koma. Tetapi dengan tidak melakukan, wah Bapak sebut, ya.
dengan tidak melakukan itu. Ya. Jadi dia melakukan itu, frekuensinya boleh ditambah. Bahkan ada salah satu obat yang kata dia untuk sekian puluh penyakit, termasuk anemia, exhaustion, stres. Obatnya itu sederhana saja, yaitu lakukanlah hubungan seks 10 hari terus-menerus, dan setiap hari lebih dari 1 kali, tetapi dengan syarat selama hubungan seks ini tidak melakukan ejakulasi. Ini nasihat ini untuk laki-laki, karena untuk perempuan seks itu sangat menyehatkan. Itu hanya untuk memberikan dorongan kepada ibu itu agar tidak digilir hanya khusus pada hari Jumat dan Sabtu. Dan yang kedua katanya, dan ini nasihat Dao itu sangat penting untuk didengar bapak-bapak, jangan sampai kelewat bagian yang syarat yang keduanya itu. Dan katanya pasangannya itu harus satu. Jadi selama itu tidak boleh berganti-ganti. Berganti-ganti pasangan itu akan menguras energi kita dan mempercepat kematian kita. Oke, mohon maaf kepanjangan, Pak. Silakan Pak Damarjati. Kasih. Saya mulai dari nyambung yang paling belakangan tadi. Muhammad Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah Mi'raj, beliau kalau kumpul dengan istrinya tidak ejakulasi, kecuali pada waktu istrinya hitam, dan itu di layar kesadaran beliau diulang kembali pengalaman Siti Hajar, dan kemudian dari layar kesadaran beliau khurujul mani, dan karena itu punya putra, dan putranya langsung diberi nama Ibrahim dan dipanggil pada usia yang sangat dini. Dan itu ada hubungannya dengan intensitas sholat. Tidur itu baik, tapi sholat lebih baik dari baiknya tidur. Lalu pertanyaan yang inklusif di dalamnya, di mana letak tidur bersama? Jadi sungguh ibadah yang disejalankan dengan sistem kedirian kita adalah hubungan pria wanita. Maka tadi saya pilih judul setubuh alami senyawa ilahi, dalam bahasa Jawa itu kromo inggil, jadi mencapai orgasme spiritual. Itu nanti kembali lagi bulat untuk yang kepenak-kepenaan tadi. Mas Narto atau Dimas Narto ini teman seperguruan saya di Universitas Jagat Raya, Fakultas Kehidupan, jurusan Jalan Lurus, programnya Ridho Allah. Sebenarnya begitu Anda mencari guru muridnya pribadi, kalau Anda merasa murid gurune pribadi. Jadi guru itu dekat kalau kita sampai pada tataran murid yang betul. Begitu ilmu kita setingkat Musa, Khidir ada di mana-mana. Tetapi mohon diketahui, satu-satunya nabi yang punya guru yang bukan nabi adalah Musa alaihissalam. Dan mengapa pada waktu Nabi Musa kehilangan jejak itu justru ikan yang sudah dipepes itu hidup kembali? Carilah satu ilmu yang tidak mengenal maut. Saya temukan itu pada huruf Jawa. Tetapi bukan Jawa dalam kejawen yang diartikan secara salah, pejorative meaning. Karena Jawa aslinya, kalau kita pergi ke Tanah Suci, saya tidak sebut ke Timur Tengah, tapi itu kan Timur Tengahnya Eropa. Apa kita ini orang-orang Eropa kalau ke Tanah Suci kok pergi ke Timur Tengah? Jadi kita kena imbas ke Barat Tengah sebetulnya, tidak ke Timur Tengah. Kalau kita dari Indonesia, itu Jawa, di sana semua yang dari Asia Tenggara termasuk Malaysia itu disebut Jawi. Jadi pengertian itu mohon diluaskan lebih dulu. Bahkan Jawa itu sampai Hawaii. Hawaii artinya Jawa kecil. Hawaii, kalau kita membaca tulisan Y, kadang-kadang dibaca H. Jose Rizal, Don Juan, Juan Carlos, dan Juan Felix Tampu Bolon. Jadi kita sesungguhnya adalah pewaris ilmunya Ibu Hawa. Jadi Sumatera itu juga Jawa. Nah, sekarang mengenai Mas Narto sudah cukup.
Sedangkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu kalau Anda sudah mengenal tadi terminal ketika tidak ada apa-apa, itu yang jumeneng. Itu jadi jangan lalu keliru bahwa diri kita itu kita pertuhan, itu menyekutukan Tuhan. Yang jumeneng itu baru boleh mulai memakai nama Allah. Jadi saya sangat setuju dengan Bapak Soekarto untuk revolusi paradigmatik keilmuan. Untuk menjadi khalifatullah itu nama-nama diwahyukan Allah, dan nama itu harus subordinatif terhadap Asmaul Husna. Jadi nanti ada fakultas Rizki dari Abdul Razak, ada fakultas Ya Fatahu Ya Alim, ilmu 99 fakultas dikembangkan. Dan terus terang yang dengan tekun mengerjakan itu tapi low profile itu Keraton Ngayogyakarta. Saya tahu persis karena saya jelek-jelek konsultannya Sri Sultan. Apa saya jelek apa? Tetapi bukan konsultan penasehat, konsultan kongkonane sultan. Lalu al-insanu siri wa anasiruhu. Barang siapa sampai kepada hati siri, nah itu olah batin tadi, maka putra batin putri, lalu sir-siran balang suruh. Itu 4 cara. Lalu setelah balang-balangan suruh, surat menyurat. Setelah surat menyurat, bonceng membonceng. Setelah bonceng membonceng, rudal yang bicara. Wah, ini dia. Jadi dengan ini sesungguhnya kenapa Anda masih terkurung pada nasihat orang tua Anda? Karena memang Jerman saja terkenal dengan 3K. Kinder, Kuchen, dan Kerke. Jadi masak, macak, mana, itu aslinya begitu. Jadi kalau Anda tadi menyebut meteng, mana, ya itu ada kata meteng tuh tadi. Nah itu pantang buat orang Jawa. Meteng itu dari akar kata peteng. Jadi tidak boleh mengucapkan meteng, yang boleh bobot. Hamil itu kan artinya menanggung beban. Ada doa khusus untuk para penanggung beban. Sampai tak tertanggungkan, tapi Anda ikhlas, nah itu pertolongan. Jadi kalau sudah hanya kepadamu ya Allah, aku serahkan semuanya, cabang bayi sudah keluar. Tapi kalau masih pola begini, itu belum mau, itu terminal terakhir itu. Jadi mulai sekarang tidak boleh wanita disebut meteng. Maka untuk tidak meteng, padahal Indonesia meteng sesungguhnya, karena makanannya diragukan halalnya itu. Jadi kita itu melihat halal haramnya diragukan, jumlahnya berlebihan. Jadi Jakarta di mata saya itu makruh hukumnya. Jadi kunci untuk menyelesaikan soal pindah ibu kota. Nah, ke Jakarta ya, ibunya kota itu desa. Jadi kehidupan ketasawufan ini nanti akan menemukan substratnya kalau kampus dan pesantren sudah bersatu untuk menghidupkan itu. Itu jelas sekali di mata saya. Dan oleh karena itu sebetulnya kenapa kita membuang-buang energi, ternyata terdukung juga oleh seminar. Seminar kan persemaian. Di mana-mana itu sperma diajar-ajar itu. Jadi karena itu cepat tua, betul itu. Saya 60 tahun, saya ingin punya putu, tapi saya belum mutu. Saya belum punya putu. Akibatnya Buddha Marjati bobot lagi. Jadi saya baru punya anak sekarang baru umur 2 tahun. Nanti kalau sekolah digoda temannya, kayak bapakmu pembahmu tuh kan? Jadi saya tidak pernah pakai obat kuat. Saya sholat beserta ilmu. Walaupun nanti di penghujung uraian jawaban saya akan memberi oleh-oleh obat kuat yang ditemukan oleh santri saya, yaitu obat kucing. Kucing itu kan kalau kawin diketahui hewan lain karena dikutuk oleh anjing kan. Anjing waktu Nabi Nuh mengumpulkan seluruh makhluk untuk masuk ke kapal, semua harus berpasangan, sampai tengu pun berpasangan. Saya kagum pada tengu itu kok bisa-bisanya membedakan diri, padahal mau saat titik itu. Begitu rupa. Itu diantara semua itu pada bertanya-tanya, mau dibawa kemana Republik Indonesia ini Gus Dur? Pada bertanya-tanya, anjing itu tidak mau tahu, indohoi terus. Sampai dikutuk lalu tidak bisa lepas. Itu yang melaporkan kucing, anjing kembali mengutuk. Kalau nanti kamu melakukan itu, seluruh makhluk sekampung akan tahu. Cengkirit, kucing menjerit.
Maka begitulah, maka kucing tadi menjerit-jerit, nggak mau, baru repot. Lalu kucing jantan itu setback, gulung, ternyata mencari obat. Obatnya adalah umbi pada teki, kolon jono kolon toko. Begitu Anda seperti kucing tadi menghisap teki tadi, ada fosfor, eine fosfor, eine gedank. Tanpa fosfor otak tidak bisa berpikir. Jadi orang yang kalau berbicara A itu kurang fosfor itu. Barangkali Pak Murdiono perlu fosfor itu. Begitu rupa. Nah, setelah anjing kucing tadi menghisap fosfor, maka lalu condromowo. Matanya kalau melihat itu menyala. Dan begitu kucing betina melihat kucing jantan menyala, aduh mas kucing kalau melihatmu menyala begitu ya aku melumah sekarang. Lalu oleh santri saya tadi dipraktekkan sendiri. Ia menghisap itu fosfor, dipraktekkan pada istrinya. Istrinya jerit-jerit, aduh penak tenan. Mas minta dipindo. Jadi itu menak, saya dukung itu. Maka dari itu kata wanita itu perempuan, karena di samping empu, wanita terkenal dengan keempuannya. Saya rasa untuk Mas Narto sudah. Sekarang untuk Pak Soekarto, saya belajar hal-hal lucu itu dari anak kecil, Pak. Saya membaca buku tasawuf tingkat tinggi tersulit di kalangan Jawa, Serat Bayanullah. Keterangan sak bener-bener ngenani Allah. Itu Bayanullah itu Panji Notoroto kalah ilmu dengan Fakir Abdul Haq, pengemis yang tinggal di Pasar Godean. Waktu mau mati dia memberitahu, waktunya sudah mepet. Saya ahli hidup, jadi bisa mati, tapi bukan keliput tadi. Bisa mati. Maka Doro Panji waktu itu sedang memimpin seminar, telat. Ya, jadi setelah telat, akibatnya sudah meninggal. Lapor kepada gubernuran waktu itu bahwa ada kere yang keserakat di tengah pasar Godean. Itu makam yang dua itu palsu, tidak ada apa-apanya karena moksa. Kemudian paginya diperiksa oleh kontroler Belanda dan tubuhnya sudah tinggal sak merico binubut dan lenyap menjadi cahaya. Nah, sejak peristiwa itu Panji Notoroto meninggalkan istri, anak dan jabatannya. Dimarahi Belanda itu dia tawaduk, pemungkul, tapi bukan karena dimarahi Belanda, karena peristiwa itu. Jadi teori moksa itu betul-betul terjadi. Maka di Posmo saya dicantumkan gambarnya bergendong itu, Damar Jati Moksa. Kalau gambarnya moksa masuk bergendong begitu, berarti mestinya gambar cahaya. Saya berdebat dengan Pak Ali Sadikin waktu itu. Jakarta kalah oleh orang mati, kuburan mengkeret kan tidak ada, kuburan mendesak orang hidup. Maka usul Pak Ali Sadikin, jenazah dikremasi saja di krematorium. Waktu itu saya usul, daripada kremasi di krematorium, mari kita budayakan moksa saja, EMC kuadrat. Jadi nanti kalau laku saya sudah berhasil, ibu-ibu tidak bisa melihat saya, tapi saya melihat ibu-ibu. Padahal ibu-ibu baru di kamar mandi, korotoyo. Jadi merinding semua nanti ibu-ibu. Nah, setelah pulang dari keliling dunia itu sampai Singapura, sampai saya duga itu salah seorang Habib di Kuitang, gurunya Alaidrus, mungkin itu perlu dilacak. Beliau nulis Serat Bayanullah. Lalu di salah satu bait dikatakan, bocah cilik wae, anak kecil saja bisa dadi guru jati. Tili ana dina benjang, anggere aja dendu telu. Judek saya mencari anak kecil itu. Ternyata anak kecil itu burung saya. Jadi kalau mau berguru ilmu hidup, tengok burung Anda. Apakah sepertiga malam burungnya sudah bangun? Tetapi ojo didendu telu, dijak untel-untelan tadi. Jadi dari situ saya lalu uji coba itu, Pak. Setiap kali saya ketemu anak kecil, saya pegang itu burungnya. Tertawa-tawa dia. Tidak pernah ada anak kecil dipegang burungnya. Tidak, guyu-guyu. Anak kecil itu kalau lewat jalan yang becek, itu dolanan itu. Pasti itu, karena bapaknya dulu juga begitu.
Lalu mengenai pentingnya humor. Humor itu anti santet kata MH. Jadi kalau Anda, saya ketemu orang tua itu kalau mau meninggalkan sembuh dulu sakitnya. Weh lah, mari tombah. Ya enggak nih sedelo meneh kelipuk iki ngupaku. Jadi itu kan orang yang humoris itu. Di hari-hari terakhir saja menghadapi dengan tenang. Jadi humor itu anti santet. Jadi kalau nanti santet datang, Anda baru tertawa, santetnya ikut tertawa. Rasido. Jadi selamat. Baiklah, sekarang yang serius. Jawa iku jiwa kang kajawi. Jadi kalau Anda sudah mengerti bahwa intisari eksistensi kita itu batiniah dan Allah lebih dekat dari segala yang dekat, maka bimbo salah. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Itu kan hubungan horizontal antar manusia. Tapi kalau terhadap Allah tidak. Aku dekat, engkau lebih dekat. Engkau Allah. Aku jauh, engkau tetap dekat. Jadi Tuhan tidak terkenal oleh penjarakan spasial temporal. Allah itu maha tak terhingga rahimnya. Kita yang keliru. Jadi itu pesan dari Paku Buwono ke-11 tentang jiwa kang kajawi mengubah hulu. Jadi mengubah wulu cumbu. Jadi wulu cumbu itu adalah punokawan yang joknya itu sembrono kari kena. Sedangkan wong Jawa kari separo itu mohon ingat elailo wong Jawa kari separo. Kalau bapak nanti mantu keng wayah tak nimbali kula. Nanti saya akan beri ular-ular yang aslinya seluku-seluku batok, husluku batnaka. Bersihkan batinmu. Batok elailo batnaka la ilaha illallah. Kalau wong Jawa sudah ahli la ilaha illallah, nanti mak jentit. Lo obah-obah itu mantennya paling seneng kalau sampai ke sana itu. Bon mak jentit obah-obah itu. Padahal aslinya mandolik muraqabah. Wong mati ora obah, nek obah medeni bocah mahabatan maroju taubatan. Jadi orang kasih sayang itu memaafkan. Jam 2 malam saya sering mempertajam pendengaran. Dan itu ada diskusi antara pengantin. Mas, aku arep matur. Loh kok panane? Ya Dik, ini kan sudah jam 2. Tinggal kita berdua, tamu-tamu sudah pergi pulang semua. Yaitu saya mau matur terus terang. Aku itu sebetulnya sudah tidak perawan. Gak apa-apa. Gak apa-apa atau gak apa-apa. Aku ki dedel duel. Angger duel dedel ora apa-apa. Aku dhewe ajur mumur kok. Jadi cinta itu memaafkan. Jadi kalau ada orang jatuh cinta kok lalu tuntutannya aneh-aneh, ya saya setuju dengan Kang Jalal. Saya memang banyak persetujuan dengan Kang Jalal itu. Itu sorga itu kan di telapak kaki ibu. Bayangkan di telapaknya saja sorga tuh. Apalagi betisna, apalagi. Jadi maka saya bisa mengatasi ilmu dari itu asmat. Cengkareng itu kan dihiasi dengan patung dari asmat itu. Palusnya sundul langit itu. Padahal di Jawa itu ada tuntunan yang jauh lebih ringkas. Sungkem itu kan kesana. Pasangannya kebalikannya. Coba saya buktikan sebentar. Nah kan kebalikannya. Hampir. Jadi kalau Anda ingin selamat, milikilah sifat sumungkem kepada kaum ibu. Itu kunci pertama. Waktu Nabi ditanya kepada siapa harus sampaikan hormat awal lahir batin, ibu, ibu, ibu. Maka ada lagu Al-Hadad Umi itu kan, waduh, Umi itu. Hadad Alwi itu kan getarnya itu, waduh, luar biasa. Jadi mudah-mudahan Ibu Fatmawati sadar tentang keempuannya, tidak hanya keempuannya,
gundang-gundung dengan suaminya, tapi menepuk paha demi Megawati ya, Nareswari. Maaf, Ibu Megawati. Seluruh amal Bu Megawati untuk ibundanya Fatimah aslinya yang diberi nama Fatmawati oleh Bung Karno. Jadi dulu nama-nama Jawa itu serba tawaduk. Sumiem, Bonikem, Tuki Jem. Wah, iki kejem banget iki. Wis urung jem, urung pindho kok cekeli kenceng. Tapi begitu mengenal kemerdekaan Arab, waginem jadi porno. Waginem diganti waginah. Nah, memper toh. Nah, baik. Yang terakhir sudah saya jawab, toh Anda harus terima itu ya, menerima amanat itu, macak, manak dan masak, kerke, kuke dan kinder. Jadi dengan ini sebetulnya hanya mohon saya sebagai kakak atau bapak terhadap Anda, mulai sekarang jangan pakai kata meteng, melainkan bobot, bibit. Nah, itu salahnya. Bibit, bebet. Ya, itu karena transkrip huruf Jawa ke Latin dibaca orang Batak jadi salah. Tenang-tenang saja dono kasino indra. Bibit itu alat kolam, bebet muzamil mudajir, bobot umul kita. Bibit, bebet, bobot, lakunya untuk tidak meteng itu madang. Madang itu ben padang. Madang orang madang kudu tetap padang. Itu nanti puasanya dapat Lailatul Qadar, titis tetes tetes. Jadi untuk nasihat terakhir dari saya bahkan orang yang suka menggurui, ada orang yang tidak suka digurui. Kalau saya senang sekali kalau ada orang menggurui, tapi begitu menggurui aku kejar itu kelanjutannya. Yang tidak boleh adalah orang yang bakhil dengan ilmunya. Kalau punya ilmu, sampaikanlah. Itu nanti jadi bagian ibadah. Memang banyak yang tidak konsekuen. Menggurui sok pinter itu tidak boleh, tapi kita harus tolong menolong. Dan karena itu maka supaya kita itu tidak meteng madang, kita harus madang orang madang tetap padang, yaitu bibit, bebet, bobot, asih, asuh, asah, titis, tetes, tetes. Jadi putranda yang remaja putri ditetesi menjelang menstruasi pertama. Ketika sudah pecah pamore, beri kesempatan nonton itu grebek. Ketika Sultan infak sodakoh, gunungan lanang gunungan wadon, ancolo putra ancolo putri, maka remaja putra remaja putri, mancolo putra mancolo putri. Tapi zaman saya mancolo putra mancali putri, don pancal-pancalan tidak usah sekolah. Yaitu putri yang sudah keluar dua gunungannya, dua gunungan itu, Mount of Sheba itu. Saya iri dengan wanita itu di situ. Saya mau kok jadi Leontin. Itu berebutlah gunungan dari keraton. Nanti ada pendidikan seks yang terang benderang. Yang berbahaya itu kan hubungan gelap, meteng tadi, menjadikan orang bukan bobot tapi meteng. Mudah-mudahan Indonesia segera bebas dari laku meteng tapi lalu bobot. Ya, saya sudah sampaikan semuanya itu. Kemudian yang watak guru 8 itu diturunkan dari Astabrata, yaitu Bantolo Warih Maruto Brahmo, Suryo Condro Kartiko Swasono, tapi dirubah menjadi bahasa kesusastraan Paramengkawi, Maduboso, dan Nawung Krido. Itu ada 8 istilah yang cukup rumit tapi tentu asing sekali buat forum ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Damarjati. Oke, karena waktunya sudah lewat, maka forum kita diskusi ini berakhir di sini. Marilah kita tutup diskusi ini dengan membaca sholawat bersama-sama, diikuti dengan aplaus kepada para peserta. Nabi wali sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Marilah kita berikan aplaus kepada ketiga pembicara. Sekian waktu kami kembalikan kepada pembawa acara.
Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, kini kita beranjak ke acara terakhir, yaitu tidak afdol kalau kita tidak akhiri dengan doa. Untuk ini Ustadz kami juga yang tercinta akan memimpin doa, Bapak Ustadz Agus Abu Bakar. Kami persilakan dengan hormat. Para hadirin sekalian, sebagaimana sunnah Rasulullah untuk mengakhiri majelis dengan membiasakan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemungkinan kesalahan daripada pembicaraan kita atau pemahaman kita. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma arda an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ultuf bi ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma tafaddal ala ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma hadi ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma asturna ya Allah bisitrikal jamil. Allahumma rabbana nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana nas'aluka ya Allah an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad dan keluarganya ya Allah. Ampunilah umatnya Nabi Muhammad, ridailah umatnya Nabi Muhammad, limpahkanlah kasih sayangmu, kelembutanmu kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakanlah umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupilah kekurangan umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatnya Nabi Muhammad. Tolonglah umatnya Nabi Muhammad dan sayangilah umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad dan keluarganya, agar Engkau memberikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan juga ya Allah lindungilah kami dari siksa api neraka. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami, orang-orang yang mendatangkan kedamaian, kesejukan, kebahagiaan dalam hidup kami. Dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang terdepan di dalam takwa kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami hadir di sini ya Allah, memperingati milad dari tazkiyah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengan haknya Nabi-Mu dan keluarganya ya Allah, berikanlah bimbingan petunjuk kepada kami semua dan khususnya kepada para penyelenggara daripada Yayasan Tazkiyah Sejati ya Allah. Jadikanlah yayasan ini yayasan yang memberi manfaat kepada umat, memberikan pencerahan ya Allah, mendatangkan manfaat sebaik-baiknya kepada umat Islam bangsa Indonesia secara umum. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad dan keluarganya. Allahumma salli ala zatil muhammadiyatil latifatil ahadiyatil samsis sama'il asrar wa mazharil anwar wa markazil madar jalal wa kutubi falakil jamal. Allahumma bisirrihi ladayka wa bisyairihi ilaika. Amin ya Allah, khawfana ya Allah, wa aqbil azratina wa khusna. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, Engkau hilangkanlah takut kami, hilangkanlah sedih kami, kesedihan kami,
Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami mohon pula ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad dan keluarganya ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengingat Engkau. Bantulah kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Bantulah kami untuk berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, memperbaiki ibadah kami kepadamu. Allahumma a'inna ala ta'atika wa hubbika wa hubbin nabiyyika wa ahli baitih wa hubbil lima yuhibbuka wa hubbil lima yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa taat kepadamu, untuk mencintaimu dengan sebenar-benar cinta, untuk ya Allah mencintai nabimu lebih daripada cinta kami kepada diri kami, dan mencintai keluarga nabimu lebih daripada cinta kami kepada keluarga kami, dan mencintai orang-orang yang cinta kepadamu ya Allah, dan mencintai hal-hal yang mendekatkan kami kepada cintamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah di hati kami kesucian ya Allah. Ilhamkanlah kepada hati kami ya Allah, diri kami ini kesucian ya Allah, bimbingannya dan petunjuknya dan takwanya ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hati kami, karena Engkaulah sebaik-baiknya yang menyucikan, dan Engkaulah penolong kami, Engkaulah pelindung kami ya Allah. La haula wa la quwata illa bika, amma nujibul mudarra idha da'ahu wa yasifus su. Allahumma ya Allah, juga kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau memberikan limpahan rahmat-Mu, karunia-Mu kepada bangsa kami yang sedang mengalami masa-masa yang krisis dalam perjalanannya. Bimbinglah para pemimpin kami ya Allah, dan juga para rakyat kami ya Allah, sehingga mereka semua dapat bergerak berjalan menurut ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad dan keluarganya. La haula wa la quwata illa bika, amma nujibul mudarra idha da'ahu wa yasifusu. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Akram, birahmatika nastagizu, birahmatika nastagizu, birahmatika nastagizu, fa'agisna fa'aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila anfusana turfatan aina abadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ziyadatan fi syarafil Mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa li jami' ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya'i wal mursalin was siddiqin was syuhada was salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin, dengan berakhirnya doa maka berakhirlah sudah milad ketiga yang ditandai dengan seminar sehari tasawuf dalam tradisi Jawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.